Yes, we are back again on Entertainment News dan berita selanjutnya datang dari film Indonesia yaitu film Soekarno Indonesia Merdeka yang menuai banyak sekali kontroversi dan hal ini membuat pihak keluarga angkat bicara yaitu Ibu Rahmawati Soekarno Putri menginginkan bahwa film ini untuk segera ditarik dari peredaran. Dan siang tadi Hanung Bramantyo selaku sutradara menggelar konferensi pers untuk menjelaskan mengenai kontroversi dalam film ini. Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Film Soekarno memang telah sukses dalam peluncurannya di bioskop seluruh tanah air. Kisah epik founding father Indonesia itu seolah memberi semangat baru akan arti kehidupan sesungguhnya. Banyak pesan, spirit, dan juga pelajaran yang bisa dipetik dari apa yang dilakukan Presiden RI pertama ketika Indonesia masih dalam penjajahan bangsa kolonial. Dan bagi Hanung Bramantyo selaku sutradara, tak mudah untuk menuangkan sosok Soekarno dan perjuangannya ke dalam sebuah film dengan durasi yang terbatas. Sejujurnya demi Allah ini di sini disaksikan oleh semuanya, saya tidak pernah menerima skenario dari Mahaguru. Tidak pernah. Bahwa saya menonton menonton opera Mahaguru, iya, saya menonton, bahkan saya memberikan masukan yang alhamdulillah masukan saya ternyata didengar. Didengar pada saat Gladesik. Jadi itu alhamdulillah didengar. Jadi ya ternyata ide saya cukup signifikan, maksudnya gitu kan. Memberikan sumbangsi, saya senang. Cuma untuk menerima skenario Mahaguru saya tidak pernah, gitu kan. Jadi kita menulis murni berdasarkan FGD, ya kan, FGD. Jadi tidak ada skenario apapun yang masuk di situ. Oh ya, kalau toh pernah saya menerima itu mestinya ada tanda terima, tapi tidak. Tapi saya tidak tahu apakah pada saat di FGD sutradara Mahaguru itu siapa namanya saya lupa, itu dia membawa skenario Mahaguru, saya tidak tahu. Tapi yang jelas sepanjang FGD kita tidak membahas skenario Mahaguru itu. Kita membahas memang kronologi Bung Karno dari mulai lahir sampai beliau meninggal. Nah, artinya dari pengalaman itu, dari diskusi itu, sebenarnya ide pembuatan film Soekarno ya kan tidak muncul dari satu pihak, tapi muncul dari berbagai macam pihak, yaitu dari pihaknya Bu Rahma, Pak Ram, dan kita, karena ada FGD, gitu kan. Nah, kalau ditanya soal siapa yang menginisiasi kemunculan film Soekarno ini, gitu kan, itu juga tidak bisa diklaim oleh satu pihak, karena saya pribadi, Pak Ram pribadi, atau mungkin sutradara-sutradara lain itu juga punya inisiasi untuk membuat film Soekarno. Draft 13 itulah saya rilis. Nah, setelah draft 13, Bu Rahma menyatakan mundur karena ketidaksesuaian pemeran. Jadi memang pada saat saya menulis dari draft 2 sampai draft 13 itu, tim casting sudah mencari sosok Soekarno. Jadi bahkan Bu Rahma pun juga sudah melakukan casting sebenarnya. Jadi pas proses skenario itu Bu Rahma sudah melakukan casting, kita juga melakukan casting secara online pada waktu itu. Dan terus sampai draft 13 rilis, ya kan? Dari situ kemudian sambil mengkoreksi, Bu Rahma kemudian memunculkan pertanyaan tentang siapa pemeran Soekarno. Nah, disitulah muncul gesekan antara keinginannya Bu Rahma yang kepengen menggunakan Anjas Mara. Mohon maaf ini Mas Anjas meminta Anjas Mara untuk main, sementara dari pihak saya meminta Aryo Bayu untuk main. Alasan saya kenapa saya memilih Aryo Bayu, karena buat saya memang itu itu yang pas. Jadi kemunculan bagi saya adalah munculnya pertama kali konflik sekarang ini yang mengembang ini sebenarnya dipicu oleh persoalan yang sangat sederhana sebenarnya. Ketidakcocokan pemain. Sudah.